Bab 1951. Bai Long, King Long, aku tidak pernah membayangkan ada begitu banyak naga bumi tingkat tinggi di bawah tanah ini. Ye Yunfei mengebor tanah, dan segera menemukan sejumlah besar naga putih dan naga hijau. Hei, naga hitam, sebenarnya biarkan aku bertemu dengan naga hitam. Tampaknya kualitas sebidang tanah ini tidak lebih buruk dari markas kekuatan besar itu atau yang terlarang area. Tiba-tiba, Ye Yunfei melihat naga hitam di kejauhan. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan bergegas mendekat. Di atas naga putih ada naga biru, dan di atas naga biru ada naga hitam. Saya melihat bahwa tubuh hitam ini sangat besar, seperti pegunungan bawah tanah, dan ujungnya tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Taklukkan naga hitam ini dulu. Ye Yunfei mengeluarkan 10 kaki tanah dan cambuk naga, dan mulai menaklukkan naga hitam itu. Naga hitam ini awalnya mengembangkan pikirannya dan sangat kuat. Namun, dengan peningkatan kekuatan yang berkelanjutan, level fisiognomi Ye Yunfei saat ini sudah sangat tinggi. Selain itu, dengan bantuan wilayah Zhang dan cambuk naga, Ye Yunfei akhirnya menaklukkan naga hitam itu setelah berjuang keras. Hei, ada naga hitam lain di sana. Setelah menaklukkan naga hitam itu, Ye Yunfei berkeliaran di dunia bawah tanah, dan menemukan naga hitam lain tidak lama kemudian. Ye Yunfei segera bergegas maju untuk menaklukkan naga hitam itu, dan akhirnya menaklukkan naga hitam itu juga. Selanjutnya, Ye Yunfei menghadapi 3 naga hitam berturut-turut, yang semuanya berhasil ditundukkan. Selain 5 naga hitam ini, Ye Yunfei juga menemukan sejumlah besar naga putih dan naga hijau di dunia bawah tanah ini, jumlahnya melebihi ribuan. Dunia bawah tanah ini penuh dengan energi bumi, dan ini adalah tempat yang bagus untuk memulai sebuah sekte. Ye Yunfei melihat dunia bawah tanah ini dan tidak bisa menahan nafas. Hei, sepertinya ada naga hitam di kedalaman tanah. Kekuatan jiwa Ye Yunfei masuk jauh ke dalam tanah, dan tiba-tiba dia merasakan energi naga hitam itu lagi. Dia terkejut sekaligus bahagia, jadi Ye Yunfei segera melarikan diri ke kedalaman tanah. Ratusan naga hitam. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei mencapai posisi lebih dari 3000 mil di bawah tanah, dan melihat ratusan naga hitam, sekitar 4 hingga 500. Tidak, naga hitam ini tampaknya menjaga bagian bawah. Apa yang terjadi? Ada apa di bawah sana? Petik 2. Ye Yunfei terkejut, berhenti, dan dengan hati-hati mengintip ke bawah, karena dia merasakan aura menakutkan dan berbahaya muncul dari bawah. Naga emas. Sebenarnya ada naga emas di bawah. Tiba-tiba Ye Yunfei menjadi pucat karena terkejut, dan melihat aura naga emas di bawah. Di antara level naga bumi, di atas naga hitam adalah naga emas. Bagaimana mungkin, di dunia inti dari dunia berukuran 3000, naga hitam hampir merupakan level tertinggi. Sebenarnya ada naga emas legendaris di sini. Apa yang terjadi di sini? Apa masalahnya? Di kedalaman di bawah. Sesuatu. Ye Yunfei kaget, tidak berani turun lebih jauh. Setelah memikirkannya, dia duduk bersila, melepaskan kekuatan jiwanya, dan dengan hati-hati meraba. Ada 9 naga emas, dan 9 naga emas menjaga gerbang hitam. Pintunya disegel, tetapi ada nafas yang aneh dan menakutkan merembes. Petik 2. Setelah beberapa saat, kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan ada 9 naga emas yang menjaga gerbang hitam di bawah, dan ada nafas aneh yang keluar dari gerbang. Kekuatan jiwa Ye Yunfei mencoba menyentuh gerbang hitam ini, ingin merasakannya, hitam apa yang ada di balik gerbang itu. Boom! Kekuatan jiwa Ye Yunfei baru saja menyentuh gerbang hitam, ketika energi yang menakutkan dan aneh masuk, dan segera mengirim kekuatan jiwa Ye Yunfei terbang menjauh. Ye Yunfei bahkan lebih terkejut. Terlebih lagi, ada semacam zat hitam aneh yang merembes keluar dari balik pintu hitam, terkontaminasi dengan kekuatan jiwa Ye Yunfei, dan ditransmisikan ke tubuh jiwa Ye Yunfei. Pada saat ini, tubuh jiwa Ye Yunfei merasakan krisis besar. Zat aneh hitam itu memiliki kekuatan yang mengerikan, energi erosif, dan sepertinya mengikis jiwa dan tubuh Ye Yunfei, dan merebut tubuhnya. Pergilah. Petik 2. Ye Yunfei berteriak dengan marah, dan sisa jiwa kaisar surga melayang di lautan jiwa, meledak dengan energi yang kuat, mengenai zat hitam aneh itu, dan secara paksa menjatuhkan zat aneh itu. Ye Yunfei mundur jauh. Jarak dengan rasa takut yang melekat di hatinya, dia tidak berani menggunakan kekuatan jiwanya untuk memata-matai pintu hitam itu lagi.
Memiliki kesempatan untuk mengunjungi lagi nanti. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan memutuskan untuk mengabaikannya. Sayang sekali, ada 9 naga emas dan ratusan naga hitam di sini. Jika aku bisa menaklukkan mereka, itu pasti akan membuat level fisiognomiku melonjak. Namun, dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya tidak bisa menaklukkan naga emas, dan ratusan naga hitam itu telah mengembangkan pikiran mereka, melindungi gerbang hitam, jadi aku mungkin tidak akan bisa menaklukkan mereka. Petik 2. Ye Yunfei melihat 9 naga emas dan ratusan naga hitam dengan mata berapi-api, tapi Ye Yunfei tahu bahwa dia mungkin tidak bisa menaklukkan mereka. Akhirnya, Ye Yunfei keluar dari kedalaman tanah dan mulai mengatur formasi. Formasi skala besar terus terbentuk, dan terus terbentuk sesuai dengan aturan tertentu. Setelah beberapa saat, setidaknya ratusan formasi skala besar diatur oleh Ye Yunfei di sebidang tanah ini. Yang diperlukan hanyalah Ye Yunfei merentangkan kakinya dan menginjak kakinya untuk membangkitkan energi bumi, dan formasi ini akan segera meletus, membentuk serangkaian tempat putus asa dan berbahaya yang saling terkait. Ada 3 kelompok orang yang datang ke posisi ini satu demi satu. Setelah Ye Yunfei menyiapkan ratusan formasi, dia menerima transmisi suara dari gangster. Itu benar, orang tua, Anda harus tahu dengan hati-hati sekarang. Jika ada master dari tingkat setengah kaisar, kami akan segera melarikan diri. Jika tidak, saya akan bersiap untuk pertarungan besar. Ulat sutra naga bertanduk emas, di proses pertempuran, Anda membawa menara hantu bersama Anda, dan jika master setengah kaisar tiba di tengah jalan, segera lari. Ye Yunfei berkata kepada Hun Lao dan Jin Jiaolongchan, untuk saat ini, tidak ada master di tingkat setengah kaisar. Yang terkuat adalah mereka yang telah menyelesaikan 3 alam surga, kata lelaki tua itu setelah mengamati sejenak dengan hati-hati. 3 master yang sempurna di alam surga, yang terbaik adalah tidak bertarung langsung dengan mereka, tetapi untuk melakukan serangan mendadak. Saya tidak tahu apa efeknya, jika saya menggunakan teknik rahasia bayangan dari Sky Shadow Clan dengan kekuatanku saat ini. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata pada dirinya sendiri. Ye Yunfei segera memasuki lantai 2 pagoda Tiandao, datang ke salah satu istana, dan sampai di kandang besi besar. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu di penjara di dalam sangkar besi ini. Pria tua berjubah abu-abu ini adalah penguasa klan bayangan langit dan dipenjara di sini oleh Kaisar Desolate kuno. Sebelumnya, Ye Yunfei telah memperoleh darinya teknik rahasia yang diwarisi dari klan bayangan langit, teknik rahasia penyembunyian. Selanjutnya, Ye Yunfei bertanya kepada lelaki tua berjubah abu-abu itu tentang pengalamannya dalam seni rahasia penyembunyian secara mendetail. Anak muda, aku tidak berharap kekuatanmu berkembang begitu cepat. Kamu adalah penjahat muda yang langka. Pria tua, berjubah abu-abu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru setelah merasakan aura energi Ye Yunfei saat ini. Aku membantu klan bayangan langit kita untuk berteman dengan pemuda ini. Itu pasti akan bermanfaat bagi klan bayangan langit kita. Pria tua berjubah abu-abu itu berpikir sendiri. Dia tanpa pamrih mengajari Ye Yunfei pengalamannya dalam berlatih seni bayangan. Sayangnya, kamu bukan anggota klan bayangan langit kami. Kamu harus memiliki esensi darah dari klan bayangan langit kami untuk dapat mengembangkan seni rahasia bayangan semacam ini ke tingkat tertinggi. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata, kepada kamu Yunfei, esensi darah dari klan bayangan langit. Ye Yunfei tidak bisa menahan perasaan gelisah saat mendengar ini. Senior, garis keturunan saya agak istimewa, dapat menyatu dengan esensi garis keturunan ras lain. Bisakah Anda memberi saya beberapa esensi garis keturunan? Senior, jangan khawatir, jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya pasti akan membalasnya kamu 2 kali. Ye Yunfei berkata kepada pria tua berjubah abu-abu itu. Apa, anak muda, apakah kamu serius? Kamu benar-benar dapat memadukan esensi darah dari ras lain. Bagaimana ini mungkin? Petik 2, Senior, aku benar-benar bisa. Jawab Ye Yunfei. Oke, anak muda, aku akan memberimu esensi darah. Aku harap kamu bisa menjadi teman klan bayangan langit kita di masa depan. Setelah berpikir sejenak, lelaki tua berjubah abu-abu itu akhirnya setuju. Senior, jangan khawatir, aku sudah berteman denganmu klan bayangan langit. Ye Yunfei tertawa. Jadi lelaki tua berjubah abu-abu mengeluarkan sebagian dari esensi darahnya dan memberikannya kepada Ye Yunfei.
Ye Yunfei membawa esensi darah ini kembali ke menara hantu dan mulai melebur. Di menara hantu, sekitar sehari kemudian, Ye Yunfei berhasil menggabungkan esensi darah pria tua berjubah abu-abu itu dengan Chaos Divine Veins. Ini berarti Ye Yunfei memiliki esensi darah dari klan bayangan langit di tubuhnya. Benar saja, setelah memiliki esensi darah dari klan bayangan langit, efek dari teknik bayangan tersembunyiku telah meningkat pesat. Sekarang bahkan Master Alam Surga mungkin tidak dapat melihatku. Ye Yunfei mencobanya, dan sangat bersemangat. Setelah beberapa saat, gemuruh, sekelompok pria dan kuda dengan aura ganas muncul di langit yang jauh, berguling ke arah mereka. Itu di sana, aku merasakan aura anak Ye Yunfei itu. Haha, akhirnya aku menemukan anak ini. Cepat, semuanya, jangan biarkan dia melarikan diri. Petik 2. Orang tua pertama merasakan aura Ye Yunfei, mau tidak mau sangat gembira, dan mulai bergerak, meninggalkan bayangan di langit, dan langsung datang ke pegunungan tempat Ye Yunfei berada. Pembunuhan telah dimulai. Ye Yunfei bersembunyi di gunung tidak jauh dan berkata sambil mencibir. Bab 1952. Yunfei menggunakan teknik bayangan rahasia untuk menyembunyikan sosoknya secara langsung. Teknik rahasia tembus pandang bukan tentang melarikan diri ke kedalaman ruang. Saat ini, tubuh Ye Yunfei masih berada di ruang ini, tetapi permukaan tubuh ditutupi dengan hukum dan energi misterius, dan baik tubuh maupun jiwa dapat dilihat. Dikatakan bahwa klan bayangan langit adalah keturunan dewa tertentu di zaman kuno, dan ada banyak warisan ras yang diturunkan dalam darah mereka, dan seni bayangan rahasia adalah salah satu seni rahasia warisan yang paling misterius. Ye Yunfei telah memperoleh esensi darah dari klan bayangan langit. Saat ini, dia setara dengan anggota klan bayangan langit. Dia dapat menampilkan kekuatan inti dari teknik rahasia bayangan, dan efeknya sangat jelas. Kelincahan, membuat Ye Yunfei dengan tenang menghadapi pengejaran yang kuat di alam surga. Boom! Serangkaian sosok dengan aura ganas melintasi langit, menghancurkan udara, dan mendarat di tanah satu demi satu. Ini adalah orang-orang dari Istana Tenjin. Di mana orang itu? Aura bocah itu masih ada sekarang, tapi sekarang tiba-tiba menghilang. Mungkinkah dia diizinkan melarikan diri? Sekelompok orang dari Istana Tianshan mendarat di pegunungan ini, dan segera berpencar, mencari untuk Ye Yunfei di mana-mana. Ternyata tidak ada jejak Ye Yunfei, dan dia bahkan tidak bisa merasakan nafasnya. Tidak, dia sepertinya masih di sini, bersembunyi di suatu tempat. Pada saat ini, pria tua yang memimpin tampaknya telah menangkap sesuatu yang samar-samar, seperti aura Ye Yunfei. Orang tua ini adalah penguasa alam surga yang sempurna, dan kemampuan persepsinya luar biasa. Senior, kita berdua akan bekerja sama, dan pertama-tama kita akan membunuh mereka yang berada di alam gabungan dan di bawahnya, dan kemudian berurusan dengan mereka yang berada di alam surga. Pada saat ini, Ye Yunfei berkomunikasi dengan Taoist Xuanlong. Melalui transmisi suara, Ye Yunfei memberitahu Taoist Xuanlong lokasi dan kekuatan formasi yang telah dia dirikan, dan ketika pertempuran tiba, Taoist Xuanlong mengetahuinya dengan baik, dan dia dapat bekerja sama dengan serangan formasi tersebut untuk membunuh musuh, dan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Oke, Taoist Xuanlong mengangguk, bersiap, ingin mencoba. Semua orang mencari dengan hati-hati, saya merasa anak itu sepertinya masih di sini. Teriak lelaki tua yang dipimpin oleh Istana Tianshan itu. Orang-orang Istana Tianshan dibagi menjadi beberapa tim, bersiap untuk memperluas cakupan pencarian. Menurut orientasi spasial yang diberikan kepada mereka oleh penyihir tua Istana Tianshan, Ye Yunfei seharusnya berada di pegunungan ini. Boom! Ye Yunfei tiba-tiba menginjak kakinya, mengaktifkan semua formasi tanah. Satu persatu, tempat-tempat berbahaya meletus terus-menerus. Energi bumi yang perkasa naik seperti samudra kuning, dan naga bumi meraung dan meraung kemudian bergegas keluar dari bawah tanah untuk membentuk formasi pembunuhan satu persatu, dan mencekik orang-orang di Istana Tianshan. Perubahan mendadak ini datang sangat tiba-tiba, dan dalam sekejap, area tersebut mendidih, dan energi serta cahaya yang tak terbatas saling terkait, mengguncang langit dan bumi. Hati-hati, anak itu pasti bermain tipuan. Tanggapi musuh. Pria tua di kepala itu mengubah wajahnya dan berteriak. Memanggil, Ye Yunfei muncul di belakang salah satu skuadron dari Istana Tianshan, mengulurkan telapak tangan kirinya, dan pisau putih panjang muncul, perlahan menebas ke depan. Pisau waktu, mengepalkan tinju dengan tangan kanannya, dia meninju,
dan tinju itu mekar dengan cerah energi dan hukum dunia sekitarnya ditarik, dan berkumpul seperti lautan badai, memberkati tinju. Pinjam tinju 9, pemakaman, engah-engah, di mana pisau waktu dan tinju meminjam pemakaman 9 langit pergi, tubuh orang-orang di istana Tianxian di depan meledak satu persatu, seolah-olah serangkaian kembang api berdarah dinyalakan, berubah menjadi sinar hujan darah, menghancurkan tubuh dan jiwa. Kondisi kekuatan spiritual Ye Yunfei saat ini berada pada tahap akhir dari kondisi penciptaan, dan Sutra 9 Matahari juga telah dikembangkan hingga kesempurnaan yang ketujuh, dan kekuatan sebenarnya dari kekuatan spiritual sudah sebanding dengan kesempurnaan kondisi batas. The Borrowing Heaven Nine Burial Fist adalah teknik tinju luar biasa yang khusus digunakan untuk pertarungan lompat katak. Belum lagi bertarung melawan para petarung ini dengan kekuatan alam gabungan dan di bawahnya, bahkan Master Alam Surga hampir tidak bisa bertarung. Sekarang setara dengan membunuh ayam ini palu godam. Ditambah dengan pisau waktu, yang mematikan bahkan lebih menakutkan. Tanpa ketegangan, tim Istana Tianxian langsung dibunuh oleh Ye Yunfei dengan satu pisau dan satu pukulan, dan bahkan satu selamat, dan semuanya menguap menjadi kabut darah. Memanggil, Ye Yunfei muncul di belakang tim lain dari Istana Tianxian, dan meninju dan menikam lagi. Puff-puff, satu demi satu, orang-orang di Istana Tianxian hancur berkeping-keping, dan tubuh serta jiwa mereka musnah. Saat Ye Yunfei bergerak, Taoist Xuanlong juga bergerak. Kecepatannya sangat cepat, dan setiap kali dia melangkah maju, energi formasi akan mekar di bawah kakinya, berubah menjadi bunga teratai kuning yang menopang kakinya, membuatnya sulit ditangkap. Bunga teratai kuning ini adalah formasi yang diatur oleh Ye Yunfei, khusus untuk membantu Taoist Xuanlong menggerakkan tubuhnya, mempercepat dan menutupi tubuhnya. Kemanapun Taoist Xuanlong pergi, jeritan terdengar satu demi satu, dan orang-orang dari Istana Tianxian terus berjatuhan. Dia sekarang adalah master di tahap akhir alam surga, dan secara alami sangat mudah untuk berurusan dengan pasukan Istana Tianxian yang berada di alam gabungan dan di bawahnya. Melihat situasinya tidak baik, beberapa orang dari Istana Tianxian berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi bahaya dan keputusasaan pecah satu demi satu, menghalangi jalan mereka, mengepung mereka di tempat, dan hanya bisa menunggu untuk dibunuh. Ada total 6 Master Alam Surgawi di grup Istana Tianxian ini, pemimpinnya adalah Alam Surgawi Sempurna. Melihat orang-orang di Istana Tianxian dibunuh terus-menerus, ke-6 penguasa alam surga terkejut dan marah, dan pecah dengan seluruh kekuatan mereka, ingin bergegas untuk menghentikan Ye Yunfei dan Taoist Xuanlong membunuh orang. Namun, kecepatan membunuh Ye Yunfei dan Taoist Xuanlong benar-benar terlalu cepat, area yang luas dapat dibunuh dengan satu gerakan, dan ada banyak penghalang, jadi beberapa penguasa alam surga Istana Tianxian ini tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Blok yang lalu, setelah hanya 4 atau 5 napas, kecuali 6 penguasa alam surga, semua orang lain di Istana Tianxian terbunuh. Klon darah muncul di medan perang dan mulai melahap esensi dan darah asli. Secara umum, bahkan jika tubuh makhluk hidup hancur, esensi dan darah asli akan tetap berada di ruang untuk waktu yang singkat sebelum menghilang dan berubah menjadi ketiadaan. Kamu benar-benar membunuh begitu banyak orang di Istana Tianxian kami. 6 penguasa alam surga Istana Tianxian memandangi anggota tubuh dan daging yang buntung di seluruh tanah, dan tubuh mereka bergetar. Sebagai salah satu negara adidaya terkuat di alam mausolem abadi, Istana Tianxian tidak hanya berada di alam mausolem abadi, tetapi bahkan jika mereka berjalan di dunia lain, tidak ada yang berani memprovokasi mereka dengan santai. Begitu banyak orang telah terbunuh sekarang, dan pihak lain bukanlah kekuatan atau orang yang hebat, hanya seorang anak dari generasi muda dan alam surga. Kombinasi seperti itu meremehkan kekuatan super Istana Tianxian. Sial, lakukan, bunuh mereka. Pria tua yang memimpin itu berkata dengan gigi terkatup. Senior, aku akan menggunakan formasi dasar untuk menjebak lelaki tua dengan kekuatan sempurna itu di alam surga, dan kemudian kita akan bekerja sama untuk menangani 5 orang lainnya. Kita akan mulai dengan 2 yang terlemah dan membunuh sebanyak yang kita bisa. Ye Yunfei berkata kepada Taoist Xuanlong, "Oke, adik laki-laki, kamu bisa memerintah selama yang kamu mau." Taoist Xuanlong baru saja membunuh dengan sangat bahagia, dan dalam keadaan antusias. Dia mengangguk segera setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, dan siap untuk bertarung lagi. Bab 1953, Kematian. Pada saat ini, lelaki tua yang dipimpin oleh Istana Tianxian bergegas dengan 5 penguasa alam surga,
meledakkan paksaan energi yang mengepul, seperti 6 gunung berapi yang menakutkan. Keenam penguasa istana Tianxian sangat marah, dan semua pasukan yang mereka bawa dibombardir dan dibunuh di depan mereka dalam beberapa tarikan napas, tidak menyisakan seorang pun. Mereka menyaksikan seluruh proses, tetapi mereka tidak dapat menyelamatkan mereka. Ini sangat memalukan. Pada saat ini, mereka hanya ingin bertarung dengan gila-gilaan dan mengalahkan Ye Yunfei dan Taoist Xuanlong ke tanah. Boom! Ye Yunfei menginjak kakinya, 5 naga hitam bergegas keluar dari tanah dengan lebih dari 1000 naga hijau dan naga putih, membentuk formasi besar, dan mengepung kepala lelaki tua itu. Energi dari 5 naga hitam runtuh ke langit, menghancurkan ruang berkeping-keping kemanapun mereka pergi. Di dunia inti, naga hitam hampir merupakan naga bumi level tertinggi. Kekuatannya sangat kuat. Ini adalah metode Tuan Bumi. Orang tua itu terkejut, dan tidak punya pilihan selain bertarung sengit dengan naga bumi itu. Naga bumi yang padat itu bergegas ke arahnya dari segala arah, dan dia tertangkap basah untuk beberapa saat ketika. Selain naga bumi ini, di bawah desakan Ye Yunfei, tempat-tempat berbahaya dan jadi bertabrakan dari segala arah, menciptakan berbagai penglihatan, seperti dewa, setan dan Buddha di langit, dan berbagai binatang dan burung langka, dan bintang-bintang adalah berguling, terus-menerus menyerang orang tua itu. Raung, lelaki tua itu sangat marah dan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Memanggil, Ye Yunfei menyembunyikan sosoknya dan menghilang. Formasi tanah meledak di bawah kaki Taoist Xuanlong, dan teratai kuning menopang tubuhnya, menggeser bayangan dan muncul di kejauhan sekaligus. Bagaimana dengan anak itu? Kenapa aku tidak bisa merasakannya? Petik 2. Seorang master di alam surga tahap awal di istana Tianxian menemukan bahwa dia tidak dapat merasakan aura Ye Yunfei, dan tidak dapat menahan keterkejutannya. Aku di sini. Tiba-tiba raungan keras terdengar, dan Ye Yunfei muncul di belakangnya, dan segera menggunakan teknik pembalikan waktu, yang segera membekukan ruang di sini, dan kemudian memaksa waktu untuk mundur perlahan. Teknik rahasia waktu macam apa ini? Petik 2. Tuan Istana Tianxian menemukan bahwa waktu di tubuhnya sebenarnya terbalik, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Boom! Ye Yunfei mengeluarkan pedang panjang setengah kaisar, menunjukkan niat pedang untuk meratakan dunia dengan pedang, dan memotong pedang tebal bersinar ke arah ini. Tuan dari Istana Tianxian menyapu. Raungan, binatang berkepala 9 bergegas keluar dari belakang Ye Yunfei pada saat yang sama, naga hijau membubung menembus awan dan kabut, Xuanwu menginjak air hitam, harimau putih menghembuskan cahaya Gengjin, burung merah bermandikan lautan api merah, Lei Ze menarik guntur ke seluruh langit. Binatang berkepala 9 semuanya melahirkan berbagai penglihatan yang mencengangkan, yang semuanya adalah bakat rasial dari 9 binatang legendaris, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Ketika Kungfu roda totem 9 istana saya mulai berevolusi menuju tingkat kedua, itu mencapai tingkat pemberdayaan. Petik 2. Ye Yunfei sedikit bersemangat ketika dia melihat 9 binatang buas dengan penglihatan yang mengejutkan. Di kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei secara tidak sengaja mendapatkannya di reruntuhan kuno. Saat itu, Ye Yunfei sudah menjadi kaisar surga dan sudah berlatih banyak keterampilan brilian lainnya, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa. Segera latih teknik ini. Baru pada masa hidup ini Ye Yunfei mulai secara resmi berlatih roda totem 9 istana. Karena itu, Ye Yunfei tidak sepenuhnya memahami ini teknik, dan masih dalam keadaan meraba-raba saat berlatih. Ye Yunfei tidak tahu kekuatan seperti apa yang akan dimilikinya saat mencapai kondisi paling sempurna. Menurut catatan latihan roda totem 9 istana, latihan ini telah dipraktikkan hingga mencapai tingkat kesempurnaan yang sebenarnya. 9 binatang dewa yang disimulasikan oleh latihan ini dapat memiliki 1% dari keterampilan binatang dewa asli yang sesuai. Saya tidak tahu, ini apakah itu benar. Ye Yunfei merasa sedikit berharap di dalam hatinya. Memiliki 1% kekuatan binatang buas saja sudah menakutkan. Tahukah Anda, 9 binatang legendaris ini jauh lebih maju daripada Kaisar Langit. Bahkan para dewa legendaris tidak berani memprovokasi binatang buas ini dengan mudah. Keterampilan macam apa ini? Tuan Istana Tianxian memandangi binatang dewa berkepala 9 yang berguling, dan ketakutan karena akalnya. Ke-9 binatang ilahi ini sekarang memiliki kekuatan untuk dengan mudah melawan penguasa alam surga, dan bersama-sama mereka berurusan dengan penguasa istana dewa surgawi ini, membuatnya tidak mungkin untuk melawan. Terlebih lagi,
dia telah diperbaiki di sana dengan teknik pembalikan waktu. Di bawah serangan Ye Yunfei dan binatang berkepala 9, penguasa istana Tianxian langsung hancur berkeping-keping, tubuh dan jiwanya hancur. Pergilah ke neraka. Di sisi lain, Taoist Xuanlong juga menunjukkan kekuatan besar, dan kebutan lalat di tangannya diluruskan seperti ribuan tombak panjang, menghancurkan penguasa alam surga tahap awal lainnya menjadi kabut darah. Hei, sial, kalian berdua harus dikutuk. Orang tua di depan bertarung dengan 5 naga hitam dan lebih dari 1000 naga hijau dan putih, dan masih ada banyak tempat berbahaya dan tempat putus asa, mengepungnya, sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa dalam waktu singkat untuk melarikan diri. Dia hanya bisa terburu-buru, raungan mengguncang langit, dan gelombang suara yang bergulung menghancurkan ruang di depannya. Selain itu, ada juga master di alam surga tahap akhir yang juga bergegas menuju Ye Yunfei dengan kecepatan penuh. Ye Yunfei merentangkan kakinya dan menginjak, satu demi satu terus meledak seperti menyalakan petasan, menghalangi ahli itu. Membunuh. Ye Yunfei dan Taoist Xuanlong masing-masing pergi untuk membunuh dua tuan dengan kekuatan tingkat menengah di alam surga. Kecepatan mereka berdua sangat cepat, dan mereka tiba-tiba mendekati kedua tuan itu, dan melancarkan serangan sengit. Ye Yunfei memegang pedang panjang setengah kaisar di tangan kirinya, dan mengepalkan tinjunya di tangan kanannya, terus membombardir dan membunuh. Energi pedang yang berat membanjiri langit, dan cetakan tinju besar meledakkan langit. 9 binatang ilahi masing-masing menunjukkan penglihatan dan meraung bersama, mengguncang langit hingga pucat. Memanggil, Ye Yunfei meregangkan tubuhnya dan berdiri di depan tuan itu dalam sekejap. Tuan itu ketakutan dan memukul dada kiri Ye Yunfei dengan telapak tangan, menyebabkannya meledak dan daging serta darah beterbangan. Namun, Ye Yunfei menggunakan tubuh kaisar hijau kayu pertama untuk segera mengatur ulang semua daging dan tulang dan mengatur ulang dadanya. Saat berikutnya, sang master menjerit, dan dikelilingi oleh 9 binatang suci, memegang setiap bagian tubuhnya secara terpisah. Ye Yunfei menebas kepalanya dengan pedang, dan pada saat yang sama memukul kepalanya dengan meninju, membunuh tuan istana Tianxian di tempat. Ye Yunfei sengaja membiarkannya mengenai dadanya. Ini adalah strategi, untuk membunuh master ini dalam waktu sesingkat mungkin. Adik laki-laki, kamu sangat hebat. Kamu benar-benar membunuh musuh lebih cepat dariku. Taoist Xuanlong melihat Ye Yunfei membunuh musuh hampir seketika. Dia terkejut dan senang, dan berteriak. Boom! Dia juga gegabah, menyerang dengan seluruh kekuatannya, langsung menggunakan wilayahnya untuk menekan master alam surgawi tingkat menengah yang dia lawan, dan setelah beberapa gerakan, dia membunuhnya. Saat ini, masih ada 2 master tersisa di istana Tianxian. Alam surga sempurna, dan alam surga terlambat. Kalian berdua berani membantai orang-orangku di istana Tianxian seperti ini. Pantas saja, kalian tidak memikirkan seberapa serius konsekuensinya. Di Ye Yunfei dan Taoist Xuanlong, kata demi kata. Tuhan orang-orang di istana berjalan di berbagai dunia, besar dan kecil, dan terbiasa dengan postur tubuh yang tinggi. Tetapi hari ini mereka dibantai oleh orang lain seperti ini, yang membuatnya tidak dapat diterima. Haha, ini hanya lelucon. Bahkan kepala istana dari istana Dewa Langitmu telah mengutus untuk memburuku secara pribadi. Apakah menarik untuk mengatakan hal seperti itu? Aku hanya sedikit tertarik sekarang. Suatu hari, aku akan bunuh diri kepada Dewa Surgawi. Gerbang istana, menginjak-injak istana para dewa, dan meledakkan kepala penguasa istana para dewa. Ye Yunfei berkata dengan dominan, haha, ide bagus, adik kecil. Kalau begitu kamu harus membawaku bersamamu. Mari kita menjarah istana Dewa Surgawi bersama dan menghasilkan banyak uang. Taoist Xuanlong sangat tertarik. Mulai sekarang, sama sekali tidak ada tempat bagi kalian berdua di dunia berukuran 3000. Istana Tianxian kami akan menggunakan semua kekuatan kami untuk mengejar kalian dan membunuh kalian secara langsung. Gigi, booming. Pada saat ini, di langit yang jauh, sekelompok orang berguling masuk, meledak dengan energi pedang yang tajam, memotong langit menjadi berkeping-keping. Orang-orang dari paviliun Kaisar Pedang akan datang. Bocah Ye Yunfei itu memang ada di sini, aku melihatnya. Ayo, pria tua berjubah hijau itu berubah menjadi cahaya pedang yang menakutkan, datang dari jauh, dan datang ke pegunungan ini dalam sekejap. Dalam waktu singkat, orang-orang paviliun Jianhuang mengepung pegunungan. Boom! Pada saat ini, dari arah lain, kabut hitam yang mengerikan memenuhi langit, benar-benar mengubah langit menjadi malam.
Nafas yang sangat dingin membekukan segalanya, dan potongan es hitam berderak dari langit. Jatuh di langit. Dalam sekejap mata, kabut hitam memenuhi pegunungan, dan makhluk hitam muncul satu persatu. Makhluk macam apa ini? Semua orang tercengang. Ye Yunfei, Taoist Xuanlong, orang-orang dari Istana Tianshan, dan orang-orang dari Paviliun Kaisar Pedang semua menatap makhluk hitam aneh itu dengan heran. Jie, mereka berdua memang ada di sini, bawa mereka kembali. Makhluk hitam keluar dari kabut hitam yang mengepul, menatap Ye Yunfei dan Taoist Xuanlong, dan tertawa terbahak-bahak. Menabrak, rantai besi hitam terbang keluar dari kabut tebal, terus bergetar, berguling ke arah Ye Yunfei dan Xuanlong Daochang. Bab 1954, bawa kami kembali. Dari mana asal makhluk ini? Mengapa mereka berurusan dengan kami berdua? Petik 2. Taoist Xuanlong sedikit terkejut. Ini adalah nafas sekolah gelap. Ye Yunfei tidak bisa membantu mengecilkan matanya, dan berpikir sendiri. Nafas energi makhluk hitam di depannya ini persis sama dengan makhluk hitam di lembah bayangan kuno sebelumnya. Pada saat itu, di lembah bayangan kuno, selain Yu Yinpo dan Dewa Heilang, ada juga sejumlah besar makhluk hitam yang dimusnahkan oleh Ye Yunfei dan Kaisar Yan, dan tidak ada satupun yang tersisa. Tanpa diduga, begitu banyak makhluk hitam muncul tiba-tiba sekarang. Makhluk hitam ini pasti berhubungan dengan makhluk hitam di lembah bayangan kuno. Alasan mengapa mereka menyusahkanku pasti karena lembah bayangan kuno. Mungkinkah faksi gelap telah mengetahui bahwa aku berpartisipasi dalam pertempuran di lembah bayangan kuno? Bagaimanapun, makhluk dari faksi gelap ini adalah musuh dan bukan teman. Ye Yunfei berpikir sejenak, mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Ketika Ye Yunfei mengeluarkan pedang panjang setengah kaisar, memotong cahaya pedang yang tebal, dan memblokir rantai besi hitam itu. Dengan peningkatan kekuatan gerakan pedang Ye Yunfei juga meningkat. Taoist Xuanlong juga mengayunkan kebutannya, bertabrakan dengan rantai besi hitam itu. Tiba-tiba, suara rantai besi yang berderak terdengar sangat menusuk telinga, dan beberapa makhluk yang relatif lemah mulai merasa pusing. Rantai besi ini sangat aneh, tampaknya dapat mempengaruhi jiwa dan tubuh makhluk hidup, membuat orang merasa lemah di sekujur tubuh. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa rantai besi hitam ini tampaknya memiliki rasa hidup mandiri, dan samar-samar mengeluarkan tawa dingin satu demi satu, seperti ular hitam berbisa. Setelah diayunkan, mereka berputar terus-menerus, dari sudut lain bergegas kembali dan melancarkan serangan. Makhluk-makhluk ini, kelihatannya adalah makhluk-makhluk dari sekolah kegelapan dalam legenda. Aku pernah mendengar tetua agung sebelumnya menyebutkan bahwa di dunia berukuran 3000, ada sejenis makhluk jahat yang tertidur, yang disebut sekolah gelap dari musuh publik dari semua makhluk di 3000 dunia juga merupakan sumber bencana di zaman kuno. Tiba-tiba, penguasa alam surga Istana Tianshan mengubah wajahnya, dan berkata kepada penguasa Istana Tianshan lainnya melalui transmisi suara. Ya, saya juga pernah mendengarnya. Tuan lain dari Istana Tianshan juga mengingatnya, menunjukkan ekspresi ketakutan. Hampir bersamaan, beberapa Master Paviliun Kaisar Pedang juga kaget, dan juga mengingat beberapa legenda tentang makhluk gelap, dan samar-samar menebak asal-usul makhluk gelap di depan mereka. Paviliun Kaisar Pedang, seperti Istana Tianshan, milik kekuatan super di dunia inti, dan mereka berdua menyimpan beberapa legenda tentang makhluk gelap. Faktanya, nenek moyang dari banyak negara adidaya di 3000 dunia memiliki master yang berpartisipasi dalam pertempuran pemusnahan. Tidak peduli apakah mereka hidup kembali atau tidak, beberapa berita tentang makhluk gelap pada akhirnya akan dikirim kembali, yang direkam dalam beberapa karya klasik diwariskan dari generasi ke generasi. Dan leluhur Istana Tianshan bahkan melahirkan seorang kaisar surgawi yang berpartisipasi dalam pertempuran mengerikan untuk memusnahkan dunia. Ini mungkin adalah makhluk gelap dalam legenda. Tampaknya mereka di sini untuk menyusahkan Ye Yunfei dan Taoist Xuanlong. Kedua orang ini sangat berani sehingga mereka bahkan berani memprovokasi makhluk gelap. Yang dipimpin oleh Paviliun Jian Huang. Tua pria berjubah hijau berkata dengan suara yang dalam, dengan rasa sombong. Dikatakan bahwa makhluk gelap ini sangat jahat, dan mereka adalah musuh publik dari semua ras, kekuatan, dan makhluk di 3000 dunia. Apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Pria tua lain di Paviliun Kaisar Pedang berkata dengan cemberut. Tugas utama kita di sini adalah Ye Yunfei. Tepatnya, itu adalah menara dao surgawi di Ye Yunfei. Selama kita mendapatkan menara dao surgawi,
paviliun Kaisar Pedang kita dapat menghasilkan master setingkat Kaisar Surgawi. Di saat itu, paviliun Kaisar Pedang kita akan dapat mengabaikan dunia berukuran 3000 dan mendominasi surga. Adapun makhluk gelap ini, kami tidak peduli tentang mereka untuk saat ini, agar tidak menyebabkan masalah yang tidak perlu pada pedang kami paviliun Kaisar. Pria tua berjubah hijau itu berpikir sejenak, dan menjawab melalui transmisi suara. Jangan khawatir tentang makhluk gelap ini untuk saat ini, mungkin kita bisa menggunakan tangan makhluk gelap ini untuk menghadapi Ye Yunfei. Pada saat ini, kedua penguasa istana Tianshan juga berdiskusi secara diam-diam. Taois Xuanlong, hati-hati, ini adalah makhluk gelap legendaris. Seni bela diri dan seni bela diri yang mereka kembangkan agak aneh. Kata Ye Yunfei kepada Taois Xuanlong melalui transmisi suara. Makhluk dari sekolah gelap, aku belum pernah mendengarnya. Petik 2. Taois Xuanlong tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar ini. Meskipun kekuatan Taois Xuanlong bagus, dia setara dengan seorang kultivator biasa, dan latar belakang serta warisannya jauh lebih rendah daripada kekuatan super seperti paviliun Kaisar Pedang dan Istana Tianshan, jadi dia tidak tahu banyak rahasia dunia 3000. Dan legenda makhluk gelap termasuk misteri yang sangat kuno di 3000 dunia. Hei, kalian berdua tidak bisa melarikan diri, jadi kalian harus kembali bersama kami dengan patuh. Dalam kabut hitam yang mengepul, terdengar tawa muram, yang membuat orang pusing. Kecelakaan, total lusinan rantai besi hitam bergetar sepanjang waktu. Pada saat ini, mereka tampak membentuk formasi aneh, menyelimuti Ye Yunfei dan Taois Xuanlong dari segala arah. Rantai besi hitam ini sangat kuat, bahkan Ye Yunfei dan Taois Xuanlong tidak dapat mematahkannya. Setiap kali mereka diblokir, mereka bergegas kembali secara otomatis. Selain itu, suara getar dari rantai besi ini mengandung energi aneh, terkondensasi menjadi rune hitam satu persatu, menembus ruang dan waktu, secara paksa memasuki lautan jiwa Ye Yunfei dan Taois Xuanlong, menyerang tubuh jiwa. Dan kabut hitam tebal yang mengepul itu juga sepertinya mengandung energi aneh, yang dapat menyerang daging makhluk hidup, membuat mereka lumpuh dan tidak mampu membangkitkan semangat mereka. Ye Yunfei lebih baik, karena dia sudah memiliki pengalaman melawan makhluk gelap ini di lembah bayangan kuno terakhir kali, dan memenggal banyak dari mereka, jadi dia memiliki pemahaman tertentu tentang seni bela diri dan seni bela diri yang dipraktikkan oleh makhluk gelap ini. Taois Xuanlong bertemu dengan makhluk gelap ini untuk pertama kalinya, dan merasa sedikit tidak nyaman untuk sementara waktu. Rantai besi ini tampaknya merupakan senjata sihir yang sangat aneh dan jahat. Adik kecil, berhati-hatilah. Taois Xuanlong mengingatkan Ye Yunfei melalui transmisi suara. Taklukkan kejahatan dengan kekuatan, tekan kejahatan dengan kebenaran. Jawab Ye Yunfei, ini adalah metode yang Yan diajarkan pada Ye Yunfei. Adik laki-laki, apakah maksudmu menggunakan keterampilan maskulin dan seni bela diri untuk menghadapi orang-orang ini? Taois Xuanlong bertanya dengan bingung. Ya, jawab Ye Yunfei. Oke, aku akan mencoba. Taois Xuanlong melangkah maju, dan energi di tubuhnya terus ditransmisikan ke pengocok di tangannya, dan cahaya kemasan mekar, menyapu ke depan seperti putaran matahari yang terbakar. Fiu, kabut hitam yang luar biasa segera dihilangkan, dan rantai besi hitam terguncang dan terbang keluar. Makhluk hitam yang bersembunyi di kabut tebal itu juga terpaksa mundur. Ini bekerja dengan baik. Taois Xuanlong disegarkan. Tuan, mungkin secara ajaib efektif untuk menangani orang-orang ini dengan pisau Nether Yin. Pisau Nether Yin dapat melahap energi dan hukum Yingsai, dan energi yang dikembangkan oleh makhluk-makhluk ini tampaknya adalah Yingsai. Yin Hou terbang tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Oke, aku akan mencobanya. Ye Yunfei mengangguk setelah mendengar ini, dan segera mengeluarkan pisau Nether Yin. Gemuruh, pisau Nether Yin menebas ke depan. Hah, setelah pisau Nether Yin diaktifkan, itu benar-benar mulai meledak dengan isapan yang mengepul, dan itu benar-benar mulai melahap kabut hitam tebal. Ye Yunfei dan Taois Xuanlong segera merasakan bahwa energi erosif dari kabut gelap pada tubuh mulai melemah, dan pengaruh rantai besi hitam pada jiwa secara bertahap menghilang. Pisau Nether Yin memang senjata ajaib yang disempurnakan oleh Hades sendiri. Apa, ini adalah senjata sihir paling top di dunia bawah? Bagaimana bisa kau, seorang anak manusia, memiliki senjata ajaib dari dunia bawah? Sesosok makhluk hitam berkata dengan heran. Apakah ini senjata sihir terbaik dunia bawah?
Para penguasa istana Tianshan dan paviliun Jianhuang semua menatap pisau neter Yin dengan mata serakah. Bocah ini memiliki banyak hal baik padanya. Seorang lelaki tua di paviliun Kaisar Pedang berkata dengan dingin, "Semua hal kotor, pergilah ke neraka." Ye Yunfei meraung saat dia hendak membunuh. Ledakan, tubuh Ye Yunfei meletus dengan cahaya ilahi, dan 5 istana muncul pada saat yang sama, seolah-olah 5 harta telah dibuka. Kekuatan tak berujung terus merembes keluar dari portal istana ini, dan memberkati tubuh Ye Yunfei, membuat tubuh Ye Yunfei penuh dengan aura maskulin dan mendominasi. Boom! Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, bergegas ke salah satu makhluk hitam dalam satu langkah, dan memukulnya. Baik kekuatan fisik maupun kekuatan spiritual dicurahkan, dan diberkati di kepalan tangan. Pinjam tinju 9 pemakaman. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, Borrowing Heaven 9 Burial Fist terlalu kuat. Energi dan hukum dunia sekitarnya semuanya ditarik, berkumpul bersama seperti tsunami. Pada saat yang sama, 5 istana di tubuhnya terus bergetar, membuat tubuh Ye Yunfei sangat menyilaukan. Ini sama saja dengan meminjam kekuatan gabungan tinju 9 pemakaman surga dan bab tubuh penempaan Tai Zhou Tian, itu hampir akan menembus seluruh dunia. Kamu, makhluk hitam itu awalnya berpikir bahwa Ye Yunfei hanyalah anak-anak dari generasi muda, dan alamnya tidak signifikan, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimana dia bisa berharap Ye Yunfei bisa melepaskan pukulan yang begitu mengerikan? Mundur, tapi sudah terlambat. Engah, pukulan Ye Yunfei menekannya sampai mati, tinju mendarat di tubuhnya, 5 istana di tubuhnya bergetar hebat, dan akhirnya dengan satu pukulan makhluk hitam itu meledak, menghancurkan tubuh dan jiwa. Sial, anak manusia ini sangat kuat. Makhluk hitam lainnya terkejut. Kekuatan bab penempaan tubuh Tai Zhou benar-benar bagus. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Terakhir kali di lembah bayangan kuno, Ye Yunfei menyaksikan Kaisar Yan melepaskan bab tubuh tempat tubuh Tai Zhou kemanapun kekuatan tinjunya pergi. Makhluk gelap itu begitu tak berdaya untuk melawan. Penempaan tubuh Taisan tampaknya sangat efektif dalam menangani makhluk hitam ini, dan dapat dengan mudah menekan energi dan hukum mereka. Ye Yunfei berpikir sendiri, pertarungan yang bagus. Tampaknya orang-orang aneh ini sangat kuat. Petik 2. Taois Xuanlong tidak bisa menahan tawa saat melihat Ye Yunfei meninju makhluk hitam. Sejak dia bertemu dengan makhluk gelap ini untuk pertama kalinya, dia sedikit tidak nyaman pada awalnya, tapi sekarang dia sama sekali tidak takut. Boom! Taois Xuanlong menggunakan teknik maskulin, terbang melintasi langit, dan dengan kuat membunuh makhluk-makhluk gelap itu. Tampaknya makhluk gelap ini mungkin tidak bisa berurusan dengan Ye Yunfei dan Taois Xuanlong. Mari kita bertindak. Pria tua berjubah hijau di paviliun Kaisar Pedang berkata dengan suara yang dalam. Sai, pria tua berjubah hijau itu memimpin pasukan dari paviliun Kaisar Pedang, dan mengepung dan membunuh Ye Yunfei dan Taois Xuanlong dari segala arah. Segera, satu demi satu cahaya pedang tajam melesat ke langit, memotong dunia dengan gila-gilaan. Ayo kita lakukan juga. Kita tidak bisa membiarkan mereka menangkap Ye Yunfei terlebih dahulu. Maka akan jauh lebih sulit bagi kita untuk merebut menara Dao Surgawi. Kedua penguasa istana Tianshan saling melirik, dan pada saat yang sama meregangkan tubuh mereka dan bergegas menuju Ye Yunfei dengan tenang. Datanglah. Saya baru saja mengirim transmisi suara ke Palace Master. Diperkirakan Palace Master telah menerimanya saat ini dan sedang dalam perjalanan. Kita berdua hanya perlu menahan Ye Yunfei untuk sementara waktu. Ketika Palace Master tiba, dia tidak akan bisa terbang. Guru penyempurnaan berkata kepada master lain melalui transmisi suara. Semuanya, saya telah mengirim transmisi suara kembali ke markas besar. Markas besar akan segera mengirim para ahli ke sini, dan kemungkinan besar akan ada pakar di tingkat setengah kaisar. Kita harus menahan Ye Yunfei, dan kita harus jangan biarkan dia melarikan diri, dan pada saat yang sama makhluk gelap atau orang-orang dari istana Tianshan menangkapnya. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hijau di paviliun Jianhuang juga berkata kepada master lain di paviliun Jianhuang melalui transmisi suara. Oke, ayo pergi bersama. Ye Yunfei menampilkan bab tempat tubuh Taizu saat ini, merasakan kekuatan luar biasa dan semangat juang, meraung. Bab 1955. Oke, biarkan aku menguji seberapa kuat kamu, anak manusia. Makhluk humanoid hitam keluar dari kabut tebal, ditutupi sisik hitam, dengan ekor dan mulut seperti paru burung.
Memegang baja tiga bilah yang berkilauan garpu di tangannya, dia bergegas menuju Ye Yunfei secara langsung. Kapan? Ye Yunfei mengayunkan pedang panjang bandi, menghalangi garpu baja berbilah tiga. Kabut hitam yang mengepul juga menyapu mengikuti makhluk ini, seolah ingin mengikis Ye Yunfei. Kabut hitam dengan energi aneh juga menjadi salah satu alasan mengapa makhluk hitam sulit dihadapi. Selama pertempuran, kabut hitam tebal ini dapat mengganggu musuh, merusak tubuh bahkan jiwa musuh. Berisik, beberapa kabut hitam tebal menyentuh permukaan tubuh Ye Yunfei, dan terdengar semburan suara, dan kulit serta daging berubah menjadi darah hitam, seperti darah yang membusuk. Vena kacau di tubuh Ye Yunfei muncul pada saat yang sama, seperti 8 sungai emas panjang yang mengalir deras. 7 bola cahaya emas yang telah selesai didantian bergegas keluar pada saat yang sama, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan cahaya keemasan yang tak berujung menyapu di tubuh Ye Yunfei. Kabut hitam benar-benar hilang. Pada saat yang sama, kulit dan daging Ye Yunfei yang baru saja terkikis langsung kembali normal. 7 bola emas besar digantung di langit, disusun menurut aturan tertentu, membentuk bentuk sendok besar, seperti formasi, memancarkan suasana misterius. Area yang diterangi oleh 7 bola emas ini tampaknya telah menjadi wilayah suci, dan sedikit cahaya terang menghujani, memurnikan segalanya. Ini adalah yang ketujuh dari meridian 9 yang, penglihatan dari 7 bintang bersinar terang. Latihan macam apa ini? Makhluk hitam itu menunjukkan ekspresi ketakutan, seolah-olah dia sedikit takut pada ketujuh bola emas itu. Makhluk hitam itu mengayunkan garpu baja, membawa lebih banyak kabut hitam ke arah Ye Yunfei. Kabut hitam yang luar biasa itu seperti samudra hitam. Booming, 7 bola cahaya emas itu seperti 7 matahari yang terbakar, sangat menyilaukan, melepaskan cahaya keemasan yang tak ada habisnya, memurnikan kabut hitam yang mengalir deras, memercikkan hujan cahaya keemasan dalam jumlah besar, dan melayang ke depan. Kematian, Ye Yunfei memegang pedang panjang di tangannya dan menyerbu ke depan. 5 istana di tubuhnya bergetar pada saat yang sama, dan sejumlah besar energi menakutkan dilepaskan darinya, membuat tubuh Ye Yunfei sangat menyilaukan. Dari di luar, dia bisa melihat 5 istana di dalamnya, sangat ajaib. 7 bola cahaya emas bergegas maju bersama Ye Yunfei, terus mengembangkan visi 7 bintang yang bersinar terang. Makhluk hitam itu terpaksa mundur lagi dan lagi. Apakah itu 9 matahari klasik atau energi yang dilepaskan oleh bab tubuh tempat Tai Zhoutian? Dia sangat takut, dan dia sepertinya tidak mau menghadapi Ye Yunfei secara langsung. Namun, keterampilan tubuh Ye Yunfei sangat menakutkan, dan dia mengejarnya dari dekat, membuat makhluk hitam ini tidak mungkin menyingkirkan Ye Yunfei. Anak manusia, mati. Melihat Ye Yunfei mengejarnya, makhluk hitam itu sangat marah, berbalik dan meninju Ye Yunfei. Gemuruh. Sebuah cetakan kepalan hitam muncul dan membesar terus-menerus, dan wajah busuk muncul di kepalan tangan itu, dan itu bergegas menuju Ye Yunfei dan menggigitnya. 5 istana di tubuh Ye Yunfei meletus dengan aura yang menakutkan, dan energi menakutkan menyembur keluar dari 5 istana, menyatu di tangan kanan Ye Yunfei seperti lautan luas di atas, keluarkan. Pukulan ini adalah kombinasi dari bab tubuh penempaan Tai Zhoutian dan pemakaman 9 peminjaman surga. Tinju Ye Yunfei tampak terbakar, sangat terang, dan bertabrakan dengan wajah hitam itu. Gemuruh, energi pertarungan yang sangat menakutkan langsung merobek tanah di bawah, mengungkapkan serangkaian retakan gelap di tanah. Boom! Selanjutnya, Ye Yunfei meninju makhluk hitam itu secara langsung. Akhirnya, setelah beberapa pukulan, wajah busuk hitam itu menjerit dan pecah menjadi 2. Pada saat yang sama, ribuan meter di bawah tanah, pintu hitam yang Ye Yunfei rasakan sebelumnya tiba-tiba bergetar hebat. Faksi gelap kita yang melawan musuh. Perang baru untuk memusnahkan dunia akhirnya datang. Petik 2. Bunuh. Mari bertarung bersama untuk membunuh semua makhluk hidup di dunia, dan gunakan darah dan daging semua jiwa untuk berkorban kepada dewa-dewa klan kita. Di dalam gerbang hitam, tiba-tiba ada bisul, dan terdengar raungan kemarahan. Boom! Ada sejumlah besar makhluk tak dikenal yang bertabrakan dengan pintu hitam ini dengan sekuat tenaga. Perubahan ini menyebabkan seluruh tanah bergetar hebat. Di lapangan, pertempuran sengit terus berlanjut. Ye Yunfei, ikat saja tanganmu. 2 tuan dari istana Tianshan tiba-tiba bergegas ke arahnya, satu kiri dan satu kanan, dan secara bersamaan mengecam Ye Yunfei. Ye Yunfei,
kamu menghancurkan cabang paviliun Kaisar Pedang kami di wilayah Tianxiong. Kami diperintahkan oleh Master Paviliun untuk membawamu kembali ke pengadilan. Kami menyarankan kamu untuk kembali bersama kami dengan patuh dan mengakui kejahatanmu dengan jujur. Jika sikapmu tulus cukup, mungkin Master Paviliun kami akan membiarkanmu hidup. Pria tua berjubah hijau dari Paviliun Kaisar Pedang dan dua master lain dari alam surga juga datang untuk membunuh. Semuanya datang ke arah Ye Yunfei. 3 pedang panjang yang tajam menembus ruang, menuju Ye Yunfei untuk menusuk. 6 master alam surga mengepung Ye Yunfei bersama-sama. Di antaranya, ada 3 alam surga yang sempurna. Ye Yunfei langsung dikepung. Namun, Ye Yunfei tidak takut. Roda raksasa muncul dari belakang. Binatang berkepala 9 berdiri di roda raksasa, dan mereka bekerja sama untuk memutar roda raksasa dan berguling ke depan. Kemanapun mereka pergi, yang dihindari oleh para penguasa alam surga itu. 7 bintang bersinar tinggi di langit, menuangkan hujan cahaya suci yang tak berujung, menutupi area yang luas di dalam area ini. Energi Ye Yunfei sepertinya tidak pernah habis, dan begitu musuh masuk ke area ini, kekuatan tempur mereka akan ditekan. 5 istana di tubuhnya terus bergetar, dan sepertinya ada kekuatan tak berujung yang merembes keluar darinya, membuat kekuatan Ye Yunfei terus meningkat, membuatnya tak tertandingi dalam mendominasi. Selama pertempuran, Ye Yunfei tiba-tiba menampilkan teknik rahasia garis jiwa boneka, teknik rahasia kekuatan 3 jiwa Tianjian Huang dan bunga pemakan jiwa Yinian, yang mengejutkan 6 penguasa alam surga. Ketiga jenis teknik rahasia seperti jiwa ini sangat menahan serangan dari 6 penguasa alam surga. Ye Yunfei bertarung melawan 6 penguasa alam surga sendirian, dan pertarungan itu tidak dapat dibedakan untuk sementara waktu. Kekuatan tempur ke-6 penguasa alam surga ini juga sangat menakutkan. Pria tua berjubah hijau mendesak pedang panjang, dan setiap kali dia menebas, itu membelah ruang seperti memotong tahu, dan aura pedang memenuhi langit yang hancur menuju Ye Yunfei seperti tsunami. Siswa kulit hitam mengeluarkan mainan hitam dan terus memocoknya, melepaskan semburan nada dering yang menusuk telinga, mengisi ke arah Ye Yunfei. Suara dering dari retel hitam ini sangat aneh, menusuk langsung ke lautan jiwa Ye Yunfei, menyebabkan tubuh jiwa Ye Yunfei bergetar, seolah-olah dia sedang mabuk. Gemuruh, sisa jiwa Kaisar Surga muncul di lautan jiwa Ye Yunfei, dan segera mengeluarkan nada dering aneh itu, memungkinkan tubuh jiwa Ye Yunfei kembali normal. Di sisi lain, Taoist Xuanlong juga dikepung oleh banyak orang. Untungnya, kekuatan tempur Taoist Xuanlong kuat, meskipun dia tidak bisa menang untuk sementara waktu, tidak akan ada bahaya. Senior, sepertinya kita harus mengadopsi metode lama dan mengalahkan mereka masing-masing. Ye Yunfei berkata kepada Taoist Xuanlong melalui transmisi suara. Baik Paviliun Kaisar Pedang dan faksi gelap sangat kuat. 2 master alam surgawi yang tersisa di Istana Tianshan juga sangat kuat. Ye Yunfei dan Taoist Xuanlong bertarung melawan mereka secara normal, dan sulit untuk menang dengan cepat. Oke, Taoist Xuanlong mengangguk. Namun, saat ini, saya menyarankan Anda untuk melarikan diri dengan cepat. Saya merasakan ada lebih dari 1 master setengah kaisar yang datang. Anda masih punya waktu untuk pergi, jika tidak, Anda akan mendapat masalah ketika Tuan setengah kaisar itu tiba. Orang tua, itu tiba-tiba Transhen berkata kepada Ye Yunfei. Seorang ahli setengah kaisar ada di sini. Ye Yunfei tidak bisa menahan cemberut setelah mendengar apa yang dikatakan Hun Lao. Ye Yunfei mengerti bahwa dengan kekuatan dirinya dan Taoist Xuanlong, dia tidak bisa melawan master setengah kaisar untuk saat ini. Belum lagi 1, ada beberapa. Kita benar-benar harus pergi. Kalau tidak, akan terlambat. Ye Yunfei menghela nafas ringan. Namun, saat ini, boom, tanah di bawah tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah keberadaan yang mengerikan jauh di dalam tanah sedang terbangun, dan kabut tebal hitam tak berujung keluar dari tanah dari celah-celah di tanah itu. Bergemuruh, ada suara tumpul yang datang dari bawah tanah. Ini adalah energi dari faksi gelap kita. Mungkinkah ada master dari faksi gelap kita di bawah tanah ini? Makhluk dari faksi gelap itu sangat terkejut. Itu pintu hitam jauh di dalam tanah, sedang didorong terbuka sekarang. Ye Yunfei segera memikirkan pintu hitam jauh di dalam tanah, dan merasakannya dengan kekuatan jiwanya, dan menemukan bahwa pintu hitam itu perlahan terbuka. Portal yang secara pribadi saya segel di masa lalu terbuka. Pada saat yang sama, di dekat benua Feixian,
di benua yang bobrok dan ditinggalkan, makhluk dengan pakaian lusuh tiba-tiba membuka matanya, dan menembakkan dua tatapan cerah ke sekelilingnya. Bagian depan ruang juga robek. Kemudian makhluk itu berdiri dan melihat ke arah benua Phyrexian. Ini adalah makhluk yang mengenakan baju besi usang dan memegang tombak berkarat, terlihat seperti prajurit biasa. Segel yang saya atur saat itu akan segera dibuka. Baru-baru ini, dunia telah berubah secara drastis, dan energi serta hukum di dunia dengan ukuran 3000 telah mengalami perubahan besar. Energi dari banyak segel yang saya atur saat itu secara bertahap melemah, dan semakin banyak makhluk dari faksi gelap mulai keluar untuk bertindak secara terbuka, dan tampaknya kekacauan telah dimulai lagi. Tetapi Tuan, dari faksi kita sudah mati, tua, dan berjalan, berapa banyak dari mereka yang bisa melawan? Prajurit berkata sambil menghela nafas. Memanggil. Saat berikutnya, prajurit itu memegang tombak berkarat di tangannya, melangkah keluar dengan satu langkah, dan menghilang. Bersambung.